Recordingnya. Oke, baik ya, udah. Karena recording sudah. Silakan Bu Iman, diulang. Baca ayatnya ya Ustaz. Iya, dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah. Terima kasih, Iman. Di sini dimulai dengan wajahat. Wajahat. Kenapa ini wajahat, Bu Iman? Kerana sakratul muannas. Sakrotul Fa'ilnya mu'annas. muannas ya. Ya, sakrotul mauti berupa apa dia? Fa'il wa huwa mudhaf dengan mudhafun ilahi. Oke. Kemudian bilhak Jar majrur. jar majrur. Dia merupakan muta'alik kalau istilah di dalam nahwu itu apa istilah yang biasa Ibu pakai? Nah, betul muta'alliq juga Ustaz. Oh, muta'alik juga. Oke, baik. Dalika, dalika itu adalah Isim apa? isyarah. Ya, Li, li, li kedudukannya li ba'id. ya lil bait ya. Dia kedudukannya apa? Mubtada. Mubtada. Kemudian Ma apa yang isim ana isim soal isim mausul. Apa isim yang mausul ya, isim isim mausul? mausul. Dia berupa isim mausul, tapi Mm-mm. kedudukannya adalah Khabar. khobar berupa isim mausul. Berarti silahnya Sila kunta. kunta ya, Kunta fi'il dengan fa'il. fiil dan fa'il ya, kunta minhu tahid Uh, jar majrur. ya, Muta'alliq. Tahid. Fi'il mudhari' ya. domir mustatir takdiruhu anta. Oke, alhamdulillah. Di sini wajah sakratul mauti. Jadi di sini dimulai dengan dan datanglah sakratul maut. Bilhak, bilhak, bilhak dengan sebenar-benarnya. Sakratul maut itu untuk seorang-seorang maksudnya dia adalah kiamatnya. Dia kiamatnya. Kiamat dari manusia itu adalah sakratul mautnya. Kemudian secara keseluruhan, wa nufikha fis-suri, wa nufikha fis-suri jumlah fi'liyah ini fi'il apa Bu Nuriyah Majid? Madi, fi'il madhi. fi'il madi apa dia? Hmm. Fi'il Ada madhi. istilah kalau UIA Fu- itu futiha. Fu'ila fi'il madi majhul betul Majhul ya. ya fi'il madi majhul kemudian mana fa'ilnya naibul fa'il Naibul fa'il tak ada di sini ya Ustaz. iya naibul fa'ilnya itu adalah fisuri Office Suri iya naibul fa'il. fisuri itu naibul fa'il dia jar majrur
fi mahali raf'i naibul fa'il. Oh, okay. Ya. Eh, jadi ini kan yang dilakukan oleh Israfil pada yaumul kiamah. Dalika yaumul wa'id. Apa tarkibnya dalika? Dan dalika mubtada Ya, ya yaumul wa'id khabar oke. Yaumul wa'id khobar berupa, berupa mudhaf ilaih. oke ya, berupa mudhof ilaih. Ini kiamat kubro. Kalau yang ayat sebelumnya tadi kan kiamat sugro, kiamat kecil. Maksudnya masing-masing orang, sakrotul mauti. Kemudian kiamat sugronya wanufikho fisuri, wanufikho dan telah ditiup. Itu adalah wa wanufikho isrofilu. Sebenarnya dia aslinya itu wanufikho isrofilu fisuri gitu, Bu Nuria. Ya, Tapi dia makhduf artinya udah dipahami. Oh, orang udah paham yang baca ini, makanya naibul fa'ilnya tidak didahirkan. Nah, di sini setelah ditiup itu sangkakala, maka 21 dia yang hadir itu. Ayat 21. Waja'at kullu nafsin ma'ahasaiku wa syahid. Kullu nafsin itu menjadi apa dia, Bu Halimah Abdul Majid? Karim. Iya. Oh, ja'at itu jadi fa'il, Pak. Fa'il. Kullu Ya. nafsin berupa apa dia? Kullu nafsin, kullu nafsin berupa fa'il. Berupa, Mudah-mudah ilaih, Pak ya. ya betul, mudah filah, ya benar. Kemudian kita membaca ma'aha saikun. Ma'aha itu apa dia kedudukannya? Jar majrur, Pak. Jar majrur. Ya. Jar majrur itu berupa ke apa itu bentuknya jar majrur. Kalau kedudukannya apa dia dalam kalam? Ma'aha. Kedudukannya macam apa maksudnya, Pak? Kedudukannya Bu Halimah dia Iya. adalah Eh, khobar muqaddam. oh, khabar muqaddam. Baik, Pak. Ya, khobar. Jadi khobar muqaddam itu bisa jar majrur, bisa dorob madrub. Ini dorob madrub, ma'a kan dorob, ya kan? Ya. Dorob madrub. Jadi dia adalah khobar muqaddam. Saikun apa Bu Halimah? Saikun kabarnya, Pak. Dia khobar muakhor. Khabar muakhar. Naam. Ya, khobar muakhor. Khobar muakhornya itu lalu ada wawu atofah. Betul? Ya, Maka wawu. syahidun maktub kemana? Maktub ke saikun, Pak. Maktub ke saikun. Kita lihat, terima kasih Bu Halimah. Kita Alhamdulillah, Pak. lihat di ayat ini apa yang terjadi. Saikun dan syahidun. Imam Al-Qurtubi mengemukakan pendapat Mujahid yang mengatakan lafat saikun dan syahidun adalah dua malaikat yang ditugaskan untuk menggiring dan mempersaksikan manusia di akhirat nanti. Saikun, saiku wasyahidu, saiku wasyahidu. Jadi kalau kalimatnya itu saiku wasyahidu ma'aha. Ha itu siapa? Ha itu Nafsin, kullu domir nafsin. Sin, ha Pak. siapa?
Kulu Kulu nafsin. nafsin, Pak. Kulu Ya. nafsin, kulu nafsin. Jadi nanti setiap apa itu, setiap manusia itu ketika dibangkitkan itu, dia disertai oleh dua orang malaikat. Satu malaikat penggiring, dua malaikat penyaksi, syahidun. Syahidun itu isim mubalaghah. Syahidun, alimun, bermakna paling. Kemudian ini yang saya maksud tadi itu, kenapa Allah, oke, Bu Syarifah Tolha. Bu Syarifah, Bu Syarifah Tolha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi baru wabarakatuh. Ya, Ibu tadi bilang agak terlambat. Bu Syarifah, kita membahas surat Qaf. Surat oke. Qaf itu surat yang ke-50, ayat 19 sampai 22. Tolong dibuka ya, Bu Syarifah Tolha. Baik, saya akan lanjutkan. Saiku wasyahidun. Oke. Kemudian, jadi berarti ketika manusia itu dibangkitkan setelah ditiup sangkakala itu adalah ada dua malaikat yang mendampingi. Sekarang boleh saya sebut mendampingi Ibu Zahra Ahmad. Mendampingi Ibu Zahra Ahmad kanan kiri. Satu saikun pengiring dan syahidun penyaksi. Ini yang saya maksud tadi adalah kenapa informasi seperti ini, adanya malaikat saikun dan syahidun itu nggak bisa kalau bukan Allah yang menjelaskan tuh nggak bisa. Hei, nanti kamu begini loh. Begini loh itu adalah Allah yang menjelaskan. Rasulullah diminta menjelaskan kepada umat manusia, kepada umat Muhammad. Nanti keadaannya begitu kamu bangun, dibangkitkan dari alam kubur, itu di sampingnya kanan kiri ada dua malaikat itu. Dua malaikat itu dia adalah akan apa itu akan menggiring. Jadi sebenarnya bagaimana malaikat itu? Saya ingin sampaikan bahwa kalau satu orang itu dua malaikat, jadi ada berapa malaikat? Maksud saya ingin mengatakan bahwa jumlah malaikat itu lebih banyak ketimbang jumlah manusia itu sendiri. Di dalam satu hadis, di dalam tafsir Qurtubi itu dijelaskan hadis dari Jabir bin Abdullah. Malaikat itu pertama, ketika manusia itu masih dalam kandungan, itu udah ada manusia yang malaikat yang menjaganya. Malaikat menjaganya itu menulis kapan dia waktu lahir, kan dia dalam kandungan. Kapan dia waktu lahir? Kapan dia itu sengsara, kapan dia itu bahagia, dan kapan kematiannya. Itu malaikat yang pertama sekali menyertai janin di dalam kandungan. Yang kedua, ketika itu sudah lahir, maka sebelum akil balik, malaikatnya ganti lagi. Sebelum akil balik hingga manusia itu dapat menggunakan akalnya, itu diganti lagi malaikat. Ada shift penggantian malaikat. Yang ketiga, ketika manusia sudah mencapai akil balik hingga dewasa, malaikat mengutus itu dinamakan rokibun atidun itu. Itu sampai kepada ajalnya. Nah,
ketika manusia itu mendekati ajalnya, Allah mengutus malaikat pencabut nyawa. Dan ketika di liang lahat, ini malaikat yang lain lagi, Munkar Nakir, yang yang memberikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia di alam kuburnya. Maka sebenarnya jumlah malaikat itu akan sangat banyak. Dan ketika itu manusia itu wafat, ini hadis Rasulullah dilanjutkan. Hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewakilkan dua malaikat untuk seorang hambanya guna menuliskan segala perbuatannya. Lalu apabila hamba itu wafat, maka kedua malaikat itu akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, si Fulan telah wafat. Untuk itu izinkanlah kami untuk kembali naik ke atas, ke langit. Lalu Allah berfirman kepada mereka itu, sesungguhnya langit-langitku itu telah terisi penuh oleh malaikatku yang lain yang sedang bertasbih untukku. Kemudian malaikat tadi mengajukan lagi, ya Allah, apakah kami harus menetap di bumi? Allah menjawab lagi, sesungguhnya bumiku telah terisi penuh oleh para malaikatku yang sedang bertasbih. Kemudian malaikat mengajukan lagi, ya Allah, lalu di manakah kami harus berada sekarang ini? Allah menjawab, pergilah kalian ke kubur hambaku yang kalian catat amal perbuatannya itu. Lalu bertakbirlah, bertahlillah, dan bertasbihlah. Lalu kalian tulis pahalanya untuk hambaku itu hingga hari kiamat. Ini disebutkan dalam hadis itu abdi, hambaku. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah, itu kita akan didoakan oleh malaikat ketika kita sudah meninggal. Malaikat tidak ke langit karena kata Allah langit sudah penuh, tidak di bumi juga sudah penuh. Malaikat itu oleh Allah diperintahkan tinggal di kubur di mana kita berada dan diminta untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil dan diminta menuliskan pahalanya untuk kita. Ini untuk abdi. Itu apa yang saya maksud dengan abdi. Abdi itu tidak semua makhluk itu menjadi abdi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Nah, itu yang ibadi itu. Ibadi itu yang ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu maksudnya. Yang ibadi itu adalah yang ayat yang Allah ketika malaikat itu mencabut nyawa, dia adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang lanjutan di ayat itu, yaitu adalah Kot kunta. Nah, ini bagian Bu tadi Bu Halimah sudah, Bu Nuriyah belum ya tadi ya untuk target. Sudah ya Bu Nuriyah ya. Ya, Bu Syarifah sekarang ya. Syarifah Baik. Tolha. Bu Syarifah, mana Bu Ini Syarifah belum. dia? Lagi sibuk Bu Syarifah Tolha.
Mute, mute. Lakoto kunta ya Bu Zahra lagi kalau begitu. Lakoto kunta. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya ada alhamdulillah. Tadi ada ni apa? Ada orang Oke, baik, telefon. baik, ya. Bu, Kejap. itu yang ayat 22, giliran Ibu untuk mentarkib. Lakoto kunta, Ayat berapa tadi? 22 22 Ustaz. ya. Sekejap. Lakot itu apa, Bu? Kejap Ustaz. Ini ayat 20. 2. Surat Qaf ayat 22. Ayat 22. Iya. Nanti saya tengok ayat 22 ni. Lakoto kunta. Oh, lakod. Lakod. Lakot itu Okey. apa? Ini kena tarkid Ustaz. Ya, dia Lam harfu jawab Ustaz kat situ. Lam dia. Ya, dia itu sebenarnya lamul ibtida wa tauqidu. Dia lam itu Dia ada ibtida dan lam lam taukid. tidak wal jawab lil qasam. Ya, kodnya apa Bu? Kodnya? Qad harfu tahqiq. Iya betul, harfu tahqiq. Kunta, Kunta fi'lun madin ya, nasih. Nasihin iya. ta Fi'lun madi nakis. Kemudian kalau fi'il madi nakis dia punya isim. isim fi'lun madin kunta. Dia kira isim ada. Isimnya adalah Isimnya domir ta. domer di kanan kan. Oke, sekarang Bita fa'il wata ya fa'il betul. Dia sebenarnya domir fa'ilnya mutasil. kunta, tapi di sini karena kunta itu fi'il madi nakis, dia punyanya isim. Nggak boleh dia punya fa'il. Ya sebenarnya dia fi mahali rofi fa'ilnya, tapi fa'ilnya itu menjadi isimnya. Isim Fi dari ghaflatin apa? isim kana. Isim kun ya, isim Isim kana ya kana. benar. Fi ghaflatin, Fi dia harfu jarin. oke. Fi harfu jarin. Ghaflatin, Ghaflatin isim majrur. ya majrur ya. Jar wa Kedudukannya majrur. apa? Hmm? Kedudukan dari fi ghaflatin apa? Dia jar wa majrur wa shibi jumlah mahali nasab khabar kana. Ya khobarnya kana betul, alhamdulillah. Min Ada nasab. hadam. Khabar kana. Min harfu jar Ya, bi al sukun. Haza ismu isyarah. ya Mabni ala betul. sukun juga. Fi mahali jar bil harfi. Min, ya. Jadi dia muta'alik saja dari Muta'alliq. mifi ghaflatin. Fakashafna. Fakashafna fa harfu atfin. Istiqnafiyah ya, harfu Fa. istiqnafiyah ya, harfu pembuka. Dia bukan harfu apa atif apa afin. Ya, Mabni al-fathah. dia harfu istiqnafiyah pembuka. Istinaf Iya, awal pembukaan. ya awal ya. Fakashafna. Kashafna fi'lun madin Ya, mabni ala sukun. ya, Binal fa'ilin wana damir mutasil mabni ala sukun ya. fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il Alhamdulillah. kena. Iya, Jadi lagi angka. Angkaan harfu jar ya. mabni ala sukun Dia muta'alik ya. muta'alliq wa Iya. kaf muhataf damir mutasil mabni ala fathi. Yang mana mubtada? Yang tadi yang kaf tu
Kan setelah Ap- angka hito aka, betul? Angka, angka tu kof dia muhataf. Iya, angka Jadi itu muta'alik dengan muta'alik. bikasyafa, Bikasyafa. bikasyafa ya. Kemudian Jadi hito aka, kita aka maf'ulun bih. iya betul, maf'ulun bih. Mansub. Mansub, ya betul. Jadi Papa soruka, wakaf muhataf lagi. Dhamir mutasil. oh, papa soruka ya. Ka dia muhataf lagi lah. Ya. Sekarang fa basaruka alfa harfu ataf lagi yang mula itu juga Apa jadi kedudukan basoru? basaru tadi apa angka basaru alfa Basoru mubtada. ba, basar fa basaru fa, fa Ya, basaruka kan fanya ibu bilang fa ya pembuka, fa itu berarti pembuka istilah. Ya, betul. basaru mubtada Ya, betul. Basoru marfu. mubtada. Marfo, ya, berupa idofah. Ah, jadi ada kaf jadi al muhattab dan mim Ya, mutasil. Jadi menjadi mudhafun ilahi. ya, betul. Mudhof, mudhof. Al al yauma zaraf zaman mansub. Iya, betul. Hadidun khabar marfu. Iya, Okay, alamatul raf'in juga raf'i. Yang ini jadi khabar yang hadidun. iya, betul. Pasal mubtada Fabasorukal yaumah hadidun had apa? Fabasarukal Oh, yauma hadidun. Ini kira jumlah ismiah Ustaz kan? oh, betul. Jumlah ismiyah hadidun adalah khobar dari Khabar basoru, betul? daripada Fabasarukal. Ya, betul ya. Baik. Di sini ini ibu-ibu, ayat ini luar biasa dan ayat ini rahasia yang jarang orang paham, jarang juga ustadz-ustadz membahas tentang ayat ini. Koto kunta fi ghaflatin min hada. Pada saat itu ma'ahasa ikun wa syahidun. Pada saat Bu Syarifah itu didampingi saikun, penggiring, dan syahidun, penyaksi, maka dia menghadap Allah. Masing-masing orang dengan pendampingnya itu menghadap Allah. Kemudian Allah mengatakan di sini bersabda, Qad kunta fi ghaflatin min hadza. Di sini rahasianya. Qad kunta, sungguh ta. Ta itu di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bisa orang mukmin, bisa orang kafir. Qad kunta fi ghaflatin an hada. Sehingga Anda itu qad kunta sungguh telah kalian itu fi ghaflatin di dalam keadaan lalai. Anhada dari keadaan yang sekarang. Apa keadaan sekarang? Nah, di situ rahasia ayat ini. Keadaan sekarang itu adalah gofilun. Gofilun itu orang yang lupa. Goflatin anhadaf. Kemudian Allah mengungkap Bigoflatin min hada fakashafna, maka Allah katakan di situ. Fakashafna, maka kami singkap angka dari dirimu hito akana. Alafat yang paling rahasia di sini itu adalah hito aka. Hari ini sabda Allah, kasyafna, saya singkap dari kalian
Ghito aka. Ghito itu nggak bisa disebut penutup, bukan. Ghito aka itu begini, kayak kabut gitu, kayak samar-samar, tapi ghito itu seperti menjadi menutupi, menjadi menjadi nggak tajam lagi barang itu. Keadaan akhirat itu menjadi samar gara-gara ada ghito. Maka setelah kasyafna, Allah itu ungkap, maka fabasoruka. Fabasorukal yauma hadidun. Maka penglihatan kalian, fabasoruka al yauma sekarang ini, itu hadidun, tajam sekali. Nah, Allah menyingkapkan itu adalah nanti di akhirat. Tapi itu buat orang yang mujrimin, orang yang kafir. Sekarang, kenapa Allah mengungkapkan ini di ayat Qaf? Apa makna pelajaran yang bisa kita ambil? Kemudian ada pertanyaan, Hito'u itu apa? Apakah ibu-ibu tahu Hito'u itu apa? Siapa yang mau mencoba menerka? Oke, sekarang settingnya itu saya jelaskan begini. Ketika manusia bangkit, kanan kiri ada saikun, malaikat saikun dan malaikat syahidun. Oke, lalu berjalan menuju menuju tempat untuk berhenti. Maukif itu tempat berhenti, padang mahsyar. Nah, di saat itu Allah bersabda, lakoto kunta, fi ghaflatin, selama ini kalian itu ghaflah min hada, dari keadaan yang sekarang. Ini sudah di akhirat nih, keadaan sudah di akhirat itu. Maka sekarang ini fakasyafna, sudah saya singkap semuanya itu. Gito aka, apa yang menutupi, bayang-bayang apa yang kabut apa yang menutupi pandangan kalian itu. Maka sekarang kalian melihat jelas sekali. Fabasorukal yauma hadidun. Pandangan kalian sekarang tajam sekali. Maka pertanyaan adalah, apa itu Gito Uka itu? Apa yang fakasyafna sehingga Allah mengatakan Gito Uka itu? Sehingga akhirat itu ibu-ibu semua, Bu Halimah, Bu Syarifah, Bu Sahara, Bu Ahmad, Bu dan Bu Nuriyah Majid. Sekarang ini nggak jelas lagi akhirat itu kabur karena ada gito. Ada gito yang menghalangi apa itu ketajaman kita di dalam melihat akhirat. Sekarang ini, Gito itu sebenarnya sekarang ini. Saya ingin ungkap Gito itu sebabnya apa dan bentuknya apa. Yang membuat pandangan ibu sekarang tentang akhirat itu kabur. Gito itu yang membuat pandangan batin ibu tentang akhirat itu menjadi nggak jelas. Itu gara-gara ada Gito. Yito itu adalah ada di surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 55. Iman udah ketemu At-Taubah? Sudah Ustaz. Oke, coba Ibu kembali baca sekarang di ayat 55 apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم
بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Sadaqallahul adzim. Baik. Falatu jibka amwaluhum. Apa artinya? Ibu kalau membaca terjemahannya saya sajikan ini apa itu terjemahannya. Falatu jibka apa itu? Falatu jibka Maka janganlah amwaluhum. Nah ini dia. Ibu Ibu mau baca artinya? Boleh Ustaz? Bismillah. Bisa kelihatan? Bisa. Ya. Bismillah. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka. Sedang mereka dalam keadaan kafir. Itulah. Jadi ini di sini ini ibu-ibu hati-hati betul. Kita ini perlu hati-hati betul. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka itu menarik hatimu. Sebenarnya tuh jibeka amwaluhum itu adalah amwalu orang-orang kafir, amwalu orang-orang munafik. Kalau Imam Qurtubi mengatakan, jangan kalian itu takjub dengan harta benda dan anak-anak keturunan orang munafik. Kenapa? Karena sesungguhnya harta benda mereka dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka di dalam kehidupan dunia, Masya Allah. Jadi memang Allah sengaja ngasih luar biasa apa itu harta itu. Kan di dunia ini kalau ibu lihat kan yang mengaku paling kaya kan adalah orang-orang dari Amerika Serikat. Mereka merasa dirinya paling kaya. Memang Allah memberi gitu. Jangan takjub pada mereka. Karena Allah itu memberikan mereka itu di dunia itu adalah menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian tafsir At-Tabari mengatakan bagaimana mereka itu bagaimana Allah mengadab orang munafik dengan harta, padahal mereka justru berbahagia dengan harta tersebut. Lalu ayat ini mengatakan bahwa Allah memberikan harta kepada mereka itu juga diikuti dengan kewajiban-kewajiban. Ada zakat, ada sedekah, ada ketentuan-ketentuan gitu. Tapi orang munafik itu kalau diambil hartanya mereka enggan. Mereka nggak suka. Enggan dan nggak suka inilah sumber nantinya menjadi penyebab mereka itu menjadi dapat siksa di akhirat itu. Maka dari itu, disinilah yang disebut namanya gito. Jadi apa gito itu? Gito itu adalah amwal dengan aulad. Kenapa disebut gito? Baik, kita, ibu, semua kita ini kan dilingkari oleh anak cucu, betul? Betul nggak, ibu-ibu? betul, Ustaz. Ya, Iya. Pak. Ada di sekitar kita cucu, ada yang di antara kita masih ada apa itu suami, tapi ada sudah yang nggak ada suami. Kalau nggak ada suami, kita bersama cucu. Hmm. Nah, kita itu dengan anak dan cucu itu dalam keseharian itu menyita waktu kita. Sehingga kita sibuk nyaman dengan anak cucu itu nyaman gitu. Tapi oleh Allah dikatakan itulah hito.
Itulah yang membuat ibu itu nggak tajam melihat akhirat. Karena itu dilingkari, itu namanya bukan penutup, tapi itu menjadi kabut, menjadi pembuat samar keadaan akhirat. Karena waktu kita habis, dari setiap mulai bangun pagi kita kan ada kebiasaan menyantuni anak, menyantuni. Kalau dulu sebelum punya cucu kita menyantuni anak, sekolah, terus sampai menikah. Menikah mereka punya cucu, mereka anak punya anak, lalu cucu kita menjadi rangkap ngurus anak dan cucu. Tapi kita nggak ngurus anak lagi, karena mereka udah gede dewasa. Tapi kita ngurus cucu. Terus ini berlaku terus. Mulai dari kita ibu melahirkan sampai sampai ngantar sekolah, sampai kuliah, sampai menikahkan mereka, sampai punya cucu, sampai terus. Ini namanya perhatian kita tersita oleh mereka dalam kehidupan di dunia ini. Ini namanya gito. Gito aka. Pada nanti di akhirat Allah bersabda, Fakashafna, gitu kamu itu pada hari ini udah saya singkap. Apa? Itu anak cucu itu udah nggak ada lagi pada saat itu. Kamu sendiri langsung kepentingan Allah. Menghadap Allah itu adalah walakot jitumuna fardan. Ibu menghadap Allah sendiri, di alam kubur sendiri. Di situ udah nggak ada gitok. Begitu kita mati, gitok hilang semua. Tajam, pada saat itu sudah sendirian, ibu melihat akhirat sudah tajam. Tapi terlambat. Melihat ketajaman akhirat itu pada saat kita udah mati itu terlambat. Maksudnya terlambat apa? Kita nggak bisa memperbaiki rapot, nggak bisa memperbaiki catatan-catatan amal yang kita kurang baik dalam keadaan dan di dalam rapot itu. Maka dari itu kenapa Allah menurunkan di dalam ayat surat Qaf itu menyatakan itu. Untuk apa? Untuk kita kaji seperti sekarang ini. Ayat ini kita perlu kaji sekarang. Kenapa? Kita masih punya kesempatan. Hei, ibu-ibu, itu anak cucumu itu hartamu itu hito aka. Itu yang menghalangi kamu untuk tidak tajam dengan akhirat. Itu yang membuat kamu tidak sungguh-sungguh melihat akhirat itu, mempersiapkan bekal akhirat itu, kamu terganggu dengan hito itu. Jadi Gito itu adalah semua orang punya Gito. Kita ini semua Ibu Nuria punya Gito, Bu Umiman ada Gito, Bu Zahra ada Gito, ya kan, Bu Halimah, Bu Syarifah Tolka ada Gito. Sehingga apa? Akhiratnya itu nggak begitu jelas lagi dilihat, nggak kelihatan jelas. Akibatnya apa? Karena akhirat nggak begitu jelas lagi, maka lalu sepertinya akhirat itu menjadi jauh. Surat Al-Ma'arij mengatakan, kenapa itu menjadi jauh? Karena kita mampir sejenak di surat Al-Ma'arij. Ayat Al-Ma'arij itu, surat Al-Ma'arij itu, udah ketemu surat Al-Ma'arij? Surat Al-Ma'arij itu anggotanya Adzariyat ya, Bu? Halaman 568. Udah ketemu? Ayat berapa Ustaz? Ayatnya adalah ayat 6 dan 7. Ya, Ustaz. Ya, sudah. Udah ya, udah Udah, Pak. ketemu ya. Sudah. Udah, Coba Pak. Bu Nuriyah dibaca ayat 6 dan 7. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم يرونه بعيدا
ونراه قريبا. Sadaqallahul adzim. Ini innahum, hum siapa? Hum itu adalah di ayat 2. Apa ayat 2? Lil kafirina. Karena ayat satunya itu salah sailum bi'adabi waki. Lil kafirina laisa lahu dafi. Lil kafirina ini di ayat 6 menjadi innahum, menjadi hum. Kafirina itu hum. Innahum sesungguhnya mereka yarawnahu melihat hu. Apa itu hu? Hu itu adalah ada biwakil. Ada biwaki. Hu itu adalah adab yang pasti datangnya. Innahum yarawnahu mereka melihat hu. Adab itu baidan. Ini kenapa? Baidan itu apa? Jauh. Akhirat itu masih jauh. Itu antara lain kalau membuat kabur itu begitu. Karena kesibukan kita ngurus anak, ngurus cucu, ya memang itu kewajiban. Tapi Allah mengingatkan, jangan sampai anak cucumu itu menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jangan sampai jadi fitnah, udah diingatkan itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya kan? Itu gitu. Jangan kau beralasan sibuk ngurus anak, ngurus cucu, sehingga akhirat nggak kelihatan, akhirat nggak serius, akhirat nggak sungguh-sungguh. Padahal Allah mengatakan, wa narohu koriba. Wa narohu koriba. Nah itu siapa nanya? Ibu Nuria? Ibu tahu siapa nahnu di situ? Allah. Allah. Allah memandang hu. Memandang hu itu apa Bu? Hu? Azab tu ya Ustaz. Azab. Allah memandang hu. Allah menyatakan, Allah sendiri ini mengatakan gitu. Allah memandang hu itu koriban. Dekat. Ini yang saya bilang tadi itu, kenapa Nabi dan Rasul itu diturunkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjelaskan yang kayak gini ini. Ini nggak bisa. Ini Allah sendiri mengatakan sendiri. Kan tidak di Al-Quran ini Allah sendiri perlu mengatakan, membuat pernyataan sendiri. Nggak melalui nabinya. Wa narohu, katakan Muhammad. Wa narohu, dan kami memandang hu, azab itu adalah koriban. Ini tugasnya para rasul itu menjelaskan tentang keadaan akhirat. Seperti inilah orang itu. Keadaan akhirat sekarang di Ma'arij ini dijelaskan. Orang kafir itu adalah baidan melihat akhirat. Orang mukmin itu koriban. Kenapa? Allah sendiri. Jadi kalau kita berpihak, kita berada dalam sudut pandang Allah kan, wa narohu kan. Nah, tapi kalau kita itu berada di dalam kesibukan terus-menerus ngurus anak cucu nggak ada habisnya, itulah menjadi baidan. Akhirat itu menjadi kabur, menjadi nggak tajam, menjadi baidan. Berurusan akhirat nanti. Ini cucu ini yang penting. Seperti itu keadaan manusia itu. Seperti itu yang dimaksud di dalam ayat surat At-Taubah itu. Fala tubdzibika amwalum. Hei, kalian itu jangan takjub dengan harta mereka itu. Mereka itu adalah liyu'adibahum. Dikasih kesibukan harta, kasih kesibukan anak cucu yang banyak, itu liyu'adibahum. Orang pandangannya setara pada umumnya, mereka itu kaya, mereka itu hartanya melimpah, anak-anaknya banyak, bahagia sekali mereka itu. Itu pandangan manusia. Ya boleh aja seperti itu, kita melihatnya seperti itu, syukur Alhamdulillah kita dikasih. Tapi ingat,
itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Ini yang jarang kita melihatnya pada umumnya manusia. Umumnya itu adalah rahmat dari Allah melimpah untuk dia. Sama, Korun juga begitu. Orang orang mengomentari Korun, aduh bahagianya Korun, limpah. Hei, salah itu. Musa yang lebih utama. Tapi Musa kan nggak dikasih harta. Musa nggak dikasih uang. Musa nggak dikasih anak banyak. Bukan di situ letak soalnya. Maka Allah menyatakan di ayat ini, fala tu'jibka amwaluhum. Jangan kau merasa takjub, heran, pengen dengan amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullah, sesungguhnya yang dikehendaki Allah dengan amwaluhum dan auladuhum itu liyuadiba untuk menyiksa. Bagaimana bisa menyiksa? Menyiksanya itu adalah kalau seorang itu sibuk ngurus anak cucu, dia menjadi kurang ibadahnya, kurang ngajinya, kurang konsentrasinya, kurang perhatiannya awal waktu sholatnya, kurang semua. Itu siksaan. Orang yang disibukkan dengan urusan duniawi sehingga mengurangi atau menyedikitkan keingatannya kepada Allah itu namanya siksa. Itu namanya siksa, menunda-nunda sholat, menunda-nunda berbuat baik, menunda-nunda sedekah. Itu adalah siksa. Menunda-nunda zikrullah, itu adalah siksa. Itu maksudnya. Kenapa di ayat itu disebutkan liyu'adzibahum. Oke, menurut saya ini sangat jelas. Jadi, gitu yang dimaksud Allah itu laqad kunta fi ghaflatin an hada ini. Sekarang kalian tuh nggak bersama anak cucu. Kan tadi disampingi oleh malaikat saikun wa syahidun, ya kan? Berarti Anda kan sendiri, fardan. Laqad jitumuna fardan. Sendiri menghadap Allah, nggak ada anak cucu di sampingnya, nggak ada yang merengek-rengek mendekati kita, nggak ada, sendiri. Karena sendiri kita menjadi tajam, karena sendiri kita menjadi jelas. Maunya orang mukmin itu kalau mau jelas dengan Allah, mau jelas dengan akhirat, ibu perlu waktu sendiri. Waktu sendiri, waktu yang fardan. Pada saat fardan itulah kalau Rasulullah mengatakan seorang yang menyendiri, kemudian dia ingat dosa-dosanya, kemudian matanya itu keluar airnya, kemudian tetesan air mata yang keluar pada saat sendiri itu, ketika menetes itu yang menghalangi api neraka. Itu maksudnya Allah mengatakan di ayat Qaf itu, di surat Qaf itu, orang itu kalau mau dengan Allah langsung bisa hotline, itu waktunya ada pada waktu sendiri itu. Maka sekarang jelas siapa, kenapa ada Gito. Gito itu bukan penutup, anak cucu itu bukan penutup, harta itu bukan penutup, tapi dia membuat menjadi kabut. Pandangan kita itu menjadi kabut, menjadi samar, menjadi buram. Buram dengan harta, buram dengan anak itu. Sekarang saya ingin tunjukkan satu ayat lagi yang menjadi sangat tajam. Ibu buka surat Yunus 88. Surat Yunus itu surat ke-10. Ayat 88. Yunus. Udah ketemu? Ibu Halimah, mana Bu Halimah?
Ada, Pak. Ya, tolong dibaca. Surat Yunus 88. Baik, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم Jazakallahul صدق الله العظيم. adzim. Makasih. Bu Halimah, Alhamdulillah, Pak. saya Ya. paparkan terima kasih ya Ibu membaca. Semua kita Alhamdulillah Insya Allah dapat pahala per hurufnya 10 pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Ya. Musa berkata, ya Tuhan kami. Ini yang dibaca Bu Halimah itu. Sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan, zinatan, wa amwalan, dan harta kekayaan, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Rabbana itu semua zinatan wa amwalan itu Rabbana liyudillu an sabilik. Itu harta itu dengan kekayaan itu liyudillu an sabilika. Fir'aun jadikan membuat menyesatkan, hartanya itu buat menyesatkan ansabilika, ansabilika dari jalanmu. Rabbana temis ala amwalihim, binasakan saja itu harta mereka itu. Wasdud, wasdud ala kulubihim, dan kuncilah, kuncilah hati mereka itu. Maka fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Sehingga mereka tidak beriman sampai melihat siksaan yang pedih. Ini membuktikan bahwa kalau tadi itu adalah gito berupa amwal dan aulad, harta dan anak-anak. Fir'aun itu ada harta, ada kekuasaan, ada yang satu lagi namanya kenikmatan hidup di dunia. Fir'aun tuh nggak pernah sakit. Luar biasa dia, sehat terus. Itu namanya Allah kasih kenikmatan duniawi yang melimpah kepada Fir'aun. Disebutkan di sini, liyudillu, kata Nabi Musa. Ibu bisa bayangkan, kalau misalnya Fir'aun itu nggak punya harta banyak, apakah dia semena-mena begitu? Nggak mungkin. Kalau dia nggak punya kuasa juga, nggak mungkin juga dia semena-mena. Di dunia ini sekarang ini juga udah terlihat siapa yang raja semena-mena karena hartanya banyak, kuasanya berlebih. Jadi hati-hati itu menjadi hito, ya kan? Zinatan itu. Ini disebutkan Fir'auna wa mala'ahu, Fir'auna dan para pemimpinnya. Zinatan wa amwalan. Kalau tadi itu auladan, amwalan wa auladan. Itu menjadi hito, menjadi kabut, buram di dalam melihat akhirat. Juga buram melihat Allah. Dia nggak bisa mukorobun. Padahal dalam surat Waqiah disebutkan, wa kuntum azwajan salasah. Dan kalian itu nanti kuntum, dipakainya itu fi'il madhi lagi. Padahal itu terjadinya nanti. Wa kuntum, dan kalian telah menjadi azwajan salasah. Ashabul shimal, ashabul maimanah, ashabul mukorrobun.
Tapi maunya maunya kalau kalau apa itu kalau Allah menyebutkan ada 3 golongan, ibu pengen yang mana? Bu Iman, ada Simal, ada Yamin, ada Mukorobun. Bu Iman pilih mana? Yamin Ustaz. Ya, Yamin. Yamin. Oh, kenapa nggak milih Mukorobun? Jalan yang kanan kan Ustaz? Iya, yang kanan. Tapi ada di atasnya kanan tuh Mukorobun, Bu. Kenapa nggak milih? Belum tahu. Sekarang dah Belum tahu apa tahu. mukarabun Ustaz. Oh, gitu. Nanti baik, nanti saya akan sajikan bagaimana cara mencapai Mukorobun. Itu luar biasa. Maksudnya begini, itu juga yang saya katakan tadi itu kan, Ibu, kenapa Nabi dan Rasul Allah turunkan untuk apa? Untuk menjelaskan yang kayak gini juga. Untuk menjelaskan, nanti kalian itu akan menjadi 3 golongan. Ashabus shimal, ashabul yamin, ashabul mukorobun. Nah, maksudnya apa belum menjelaskan itu? Supaya kita berusaha mana yang tertinggi, yang paling bagus, yang kita ingin capai. Maksudnya begitu. Dan di dalam ayat-ayat lain, di dalam surat-surat lain, Allah menyebutkan cara-caranya itu. Gitu. Cara-caranya itu Allah sebutkan di situ. Maka Al-Quran itu disebut Innahu ladzikrul laka wali qaumika wa saufa tus'alun. Innahu sesungguhnya Al-Quran itu ladzikrul laka. Peringatan, pelajaran buat K, buat Bu Nuriyah, buat Bu Syarifah Tolka, buat Bu Halimah, buat Bu Zahara, K, wali kaumika, dan kepada orang-orang kaummu. Wasaufatus alun, dan kamu akan ditanya apa yang sudah kamu pelajari dengan Al-Quran dan mana yang sudah kamu amalkan. Alhamdulillah Bu Nuriyah itu menginisiasi, eh, mengorganisasi kita untuk kita ketemu seperti malam ini. Itu artinya apa? Allah sudah menggariskan apa yang kita lakukan pada malam ini itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Buat Allah itu mudah. Jadi saya hanya melaksanakan apa yang Bu Nuriyah, Bu Nuriyah organisasi, rencanakan kegiatan ini. Dan ini semua dari Allah. Baik, saya sampaikan namanya Gito Aka adalah kabut. Kabut itu adalah amwal dan aulad. Di dalam kasus Fir'aun, kabut itu adalah kekuasaan, kenikmatan, amwal juga. Itu doanya Nabi Musa apa? Binasakan saja itu amwaluhum itu. Robbanat pis'an ala amwalihim. Binasakan itu. Hansa itu yang menyebabkan dia itu hatinya nggak mukorobun. Hatinya itu nggak bisa jelas melihat akhirat. Wasdud ala kulubihim. Kunci aja ya Allah. Hatinya itu. Mereka itu. Masya Allah. Jadi saya ingin menjelaskan tentang apa sebabnya kita itu belum begitu bergegas. Belum begitu seperti Allah sabdakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha. Kenapa tidak kita itu belum sari'u? Karena ada gito. Gito itu apa ya di sekeliling kita itu gito. Anak cucu itu gitu. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi Allah ingatkan. Allah ingatkan di sini itu. Apakah mau disingkapkan itu di akhirat atau mau sekarang? Kalau disingkapkan di akhirat, nggak ada kesempatan untuk memperbaiki rapot.
Maka kalau pengajian seperti sekarang, saya benar-benar terima kasih Bu Nuriyah. Betul-betul Bu Nuriyah, saya mengaku terima kasih sekali untuk kita berkesempatan mengkajinya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memetik pelajaran ayat-ayat mutiara. Kalau saya mengatakan yang saya sajikan tadi itu semuanya ayat-ayat mutiara. Ayat mutiara itu ayat rahasia dan itu Allah sendiri. Allah sendiri yang menjelaskan di Al-Quran. Enggak, kalau kita enggak mengkajinya, enggak tahu kita. Dan kalau kita enggak tahu, kita juga nantinya itu menyesal yang ada itu. Yang ada itu adalah menyesal, termasuk Hosirina. Orang-orang yang minus. Rugi itu namanya minus. Apakah ini jelas ibu-ibu semua? Ustaz, anak ada soalan Ustaz. Ya, silakan. Ya, Rita, Ustaz cakap bahasa Indonesianya kabut, kabut. Kabut tu apa Ustaz? Oh ya, kabut itu begini. Kalau kalau kita itu maaf di pegunungan di puncak, ya kan? Itu kan pagi-pagi itu nggak kelihatan pandangan mata tembus karena putih. Putih itu namanya kabut. Oh, Tuh. kabus. Bahasa Melayunya kabus Ustaz. Kabut langit. Kabus. Iya. Oh, thank you Kak Ya, Nuriah. gini, kenapa saya sebut kabut? Dia bukan penutup hati, bukan. Anak cucu itu bukan menutupi hati, bukan. Dia itu menjadi kabut, gitu, membuat pandangan kita itu nggak tajam. Itu Bu Iman. Oh, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi kita itu harus hati-hati dengan kabut itu. Bukan kita membenci kabut itu, tapi kita pengajian seperti ini, kajian seperti ini itu membuat tajam, ya kan? Kita kasafnya itu sekarang sehingga kita itu menjadi jelas fokus akhiratnya. Kita menjadi tahu sebenarnya, hei ingat kesibukan dengan anak cucu itu menjadi kabut, menjadi buram, membuat kita buram. Apa salah? Nggak salah gitu. Tapi hanya membuat buram dan hati-hati. Kalau dibuat buram itu berkelamaan di situ, kita jadi malas. Harusnya bisa satu juz hanya dua, tiga halaman. Seperti itu akibatnya. Kemudian sholat kita tunda-tunda. Karena apa? Urusan cucu lebih penting. Karena itu sekarang. Emang Bu, hakikat dunia itu dana itu memang kesekarangan gitu. Sekeseliling kesekarangan kekinian gitu. Ada Bu Zahra mau disampaikan? Ustaz, maksudnya Rita tu mana kita kabur kerana kita lalai dengan urusan anak-anak Ustaz. Anak cucu. Oh, bagaimana dia menjadi kabut? Ya, jadi ghaflah tu maksudnya lalai Oh iya, pada goflah. Goflah itu lalai. Kenapa? Lalai karena ngurus anak cucu. Maksudnya kesibukan kita terlalu banyak dengan anak cucu sehingga kita menjadi goflah, gofilun, lalai. Maksudnya lalai itu jadi lupa. Tugas pokok ibu itu menyiapkan akhirat secukupnya, sebagus mungkin, itu yang menjadi orang cerdas. Tapi tugas pokok itu terganggu dengan kesibukan yang ini. Maka ini mengingatkan, Bu Zahara, jangan terlalu terganggu dengan urusan anak cucu. Itu maksudnya gimana? Ya pasti bikin perjanjian dengan mereka. Kalau saya jam sekian jangan diganggu. Saya ngaji. Saya perlu 2 juz hari ini. Misalnya seperti itu. Itu perlu ada kesepakatan dengan anak cucu. Itu salah satu cara mengelola, memanage supaya dia nggak menjadi kabut, nggak menjadi apa itu menghabiskan waktu kita sehingga kita itu menjadi terganggu, menjadi buram. Itu maksudnya Bu Zahra. Ya betul. Terima kasih Ustaz. Oke, Bu Nuriyah tadi sepertinya ada yang mau disampaikan. Tak ada Ustaz. Cuma sekarang kadang-kadang bukan ada cucu Ustaz. Ah, Perkara-perkara ah. lain. Oh, bukan anak cucu ya. Ya, perkara-perkara Misalnya lain. apa? HP-nya Ustaz.
Ya, itu salah satu daripadanya. Iya benar, HP itu jendela neraka dan jendela surga. Kalau yang dibuka Al-Quran itu jendela surga. Yang dibuka itu kebanyakan ada YouTube yang aneka rupa. Astagfirullahaladzim. Itu menjadi kabut. Itu gitok Bu, benar Bu Nur ya. Itu gitok. Saya strict dengan HP itu. Jadi saya yang benar-benar penting dengan grup-grup kajian saya prioritaskan. Selebihnya saya tahu itu hanya menggoda, ya kan. Dan memang gimana ya itu Bu, kalau kita menyadari itu adalah menggoda, tentunya kita waspada. Ya kan? Oh ini Gito. Gitu Ya, betul ya. Jadi Gito itu bentuknya macam-macam gitu. Betul, saya setuju. HP itu salah satunya. Tapi maksudnya kalau di dalam Al-Quran ini kenapa disebutkan itu amwalan wa auladan kemudian zinatun amwalan yang seperti Fir'aun. Coba bagaimana orang mengatakan dapat harta itu adalah berkah pelimpahan rahmat, tapi Allah mengatakan liyu'adzibahum coba. Kan ini luar biasa dan hanya Allah yang mengatakan seperti itu. Hanya Allah pernyataan Allah gitu. Saya melihat apa yang saya sampaikan dari semua ayat tadi itu menurut saya lebih jelas. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran penting. Maksudnya kalau ibu ingin mentargetkan sehari 1 juz, lihat gitu-gitu apa kira-kira yang menghalangi itu. Maka kita waspada dengan gitu itu. Maksud saya inilah kajian kita malam ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Syukur alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kenapa? warahmatullahi taala Boleh wabarakatuh. kok. Masalah. Kami pun minta maaf Ustaz, salah silap, kasar bahasa, semua kami minta maaf. Baik, Terima kasih, Ustaz.